Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasbul khairan illallah. Bismillahi masyaallah la yasbul illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Masyaallah hadirin jamaah salat tarawih dan salat isya dan tarawih Masjid An-Nur rahimakumullah. Terima kasih atas waktunya, Mas Yunus. Dari belakang kedengaran, Bu. Hujan, balapan sama hujan. Suaranya agak menggema mboten, Bu? Kalau dari belakang. Tadi saya dengar agak menggema suaranya. Takutnya yang berbicara di depan agak mungkin nggak jelas ketika suaranya terlalu cepat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang seperti saat ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini biasanya jatahnya berapa menit, Pak? 7 menit, 10 menit, atau 70 menit. Insya Allah nggak lama-lama karena depan saya ada jam. Saya kalau ceramah di Al-Iqbal di masjid saya, ini alhamdulillah jamaahnya rapat. Kalau di Masjid Al-Iqbal jamaahnya masih sesuai protokol. Saya sebenarnya sangat rindu, sangat kangen kalau jamaah rapat seperti ini. Kayaknya kurang afdol aja kalau jamaahnya agak renggang-renggang. Terus mau tambah. Tapi ya itu karena komplek perumahan jadi banyak beberapa jamaah yang kurang setuju kalau jamaahnya dirapatkan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Tadi saya nge-share materi ke Mas Azam. Tapi katanya nggak masuk grup An-Nur. Terus saya tanya, jatah saya ngisi kultum di An-Nur katanya paling banyak. Padahal yang lain paling enggak cuma 2, cuma 4 mungkin maksimal. Di sini katanya setiap malam Jumat saya sudah di booking di sini. Dan selain malam Jumat juga katanya kapan Mas Yunus? Apa Senin pagi? Berarti jumlahnya 8. Harusnya nanti ada yang menggantikan kalau mungkin terlalu banyak. Jadi masyaallah hadirin rahimakumullah, kalau mungkin ada yang lebih kompeten mungkin bisa digilir. Jadi nggak terlalu banyak saya sudah minta ke Mas Azam untuk mungkin ada yang lebih prioritas dari sebatas penceramah dari luar. Makanya di sini saya menyampaikan meng-share satu materi, satu kitabnya namanya Fadhail, kitabnya berjudul Arba'in fi Fadhail Quran, 40 keutamaan Al-Quran. Jadi di dalamnya ada hadis-hadis tentang 40 keutamaan Al-Quran. Ada beberapa versi sebenarnya. Kalau ada beberapa yang sudah diterjemahkan tetapi pengarangnya berbeda. Dalam hal ini yang mengarang adalah Syekh Kamal Al-Yamani. Saya coba cari terjemahnya, ternyata tidak ada. Jadi ya terpaksa saya pakai kitabnya masih orisinil, masih berbahasa Arab. Di sini hadisnya sangat singkat, kitabnya sangat singkat, nggak lebih dari 100 halaman. Jadi sebenarnya ini kumpulan hadis sahih tentang fadilah Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan satu saja hadis, kemudian baru kita sholat tarawih. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Satu hadis yang sangat familiar dari kita, tapi mungkin untuk kita amalkan agak berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis tidak hanya familiar, tapi anak-anak kita pun mungkin sudah hafal. Bahkan di sekolah-sekolah IT, sekolah-sekolah Islam biasanya ada kurikulum menghafal hadis, menghafal surat-surat pendek. Salah satu hadisnya adalah hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu.
Ada yang belum hafal, Pak? Coba bareng-bareng ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Coba, Pak. Nah, kalau satu kali diulangi bisa hafal, nah, berarti insya Allah tinggal dipraktikkan. Hadisnya nggak sampai nggak sampai satu baris. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ada banyak hadis tentang khairukum. Kalau kita artikan kan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Ada hadis, sekali lagi saya mengatakan, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, bersabda tentang sebaik-baik kalian. Kira-kira yang paling baik yang mana? Ada khairukum man ta'allamal Qur'an ila akhiril hadis. Ada hadis tentang khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya dan baik amalnya. Atau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Atau ada lagi khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Atau kama qala Nabi. Aku adalah orang yang paling baik dalam keluarga. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam keluarga. Jadi kalau kita himpun hadis sebaik-baik, maka akan terkumpul beberapa klasifikasi. Ini salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemurahan Rasulullah, dan pada umumnya salah satu kemurahan Islam, di mana cara kita untuk masuk surga ini sangat banyak. Ada orang yang mungkin mohon maaf secara finansial tidak begitu mapan, tetapi secara keilmuan dia sangat mapan, sehingga predikat khairun nas anfa'uhum linnas, yang bisa memberikan manfaat misalnya dengan materi, bisa saja tidak dapat diraih karena secara finansial dia tidak dapat fadilah untuk memberi sedekah, berzakat dan sebagainya. Tetapi secara keilmuan, walaupun orang tersebut termasuk orang yang fakir atau bahkan miskin atau bahkan fakir, tetapi dia seorang hufadzul Quran, sehingga predikat sebaik-baik kalian adalah yang mengamalkan, yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, maka sudah diraihnya. Begitu pula kalau seandainya kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak bisa baca Al-Quran, bacanya masih gerotal-geratul, atau mungkin di samping kita nggak bisa baca Al-Quran, kita juga bukan orang kaya, kita bukan orang yang berada, tetapi di sisi lain kepekaan sosial kita sangat kuat, sehingga jika ada urusan sosial apapun kita langsung gerak cepat. Ada pembangunan masjid, kita langsung berinfak, bersedekah dengan tenaga kita. Ada rapat masjid, rapat kepengurusan RT, kita langsung gercep untuk memberikan usulan dan sebagainya. Paling tidak kita bisa memberikan manfaat bagi manusia. Atau tidak, semuanya tidak kita dapatkan. Ngaji nggak bisa, kaya ya enggak, sosial ya mohon maaf, mungkin ada orang sebagian dari kita agak introvert, kepribadiannya tidak ekstrovert, tidak sosialis, pendiam dan sebagainya. Bagaimana cara kita meraih surga? Ini orang kebangetan, udah nggak bisa baca Quran, diberi umur panjang tapi secara sosial dia kurang. Tapi ternyata subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan porsi surga masing-masing. Maka mungkin bisa kita raih dengan sebaik-baik kita menjadi seperti keluarganya Rasulullah. Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Sehingga ketika Rasulullah berinteraksi, bermuamalah dengan istri-istri beliau adalah muamalah yang paling baik. Bisa saja kita seorang yang mohon maaf individualis, tidak suka bergaul dengan masyarakat, tetapi ketika kita berhadapan dengan istri kita, dengan anak-anak kita, perlakuan kita luar biasa. Kita didik anak kita dengan sebaik-baik didikan, sekalipun kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran, tetapi paling tidak dengan akhlak yang baik. Waktunya azan kita ke masjid, waktunya TPA anak kita ajak ke TPA. Intinya kita berusaha agar bagaimana
predikat sebaik-baik dalam segala unsur bisa kita raih dengan mudah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Syukron ala husni timamikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.